Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kemudian nostalgia yang berikutnya adalah pemain-pemain Inter yang punya keturunan Afrika ya. Wah, teman-teman ada yang bisa sebutin nama-namanya? Gua paling suka di sini siapa ya? Gue bingung, jelas Eto'o karena dia ada treble winner. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue ingin mengajak teman-teman semua untuk nyerewetin pemain-pemain yang berdarah biru hitam, akan tetapi untuk saat ini atau sudah tidak lagi berseragam nerazzurri. Jadi posisi tubuhnya ya, badannya sedang atau sudah tidak lagi berseragam Inter, akan tetapi darahnya tetap biru hitam. Langsung saja, yang pertama dari legenda kita asal Brazil, berposisi sebagai fullback kanan. Siapa lagi kalau bukan Douglas Maicon. Baru-baru ini dia diwawancarai oleh Sky Sport Italia, teman-teman. Dia kedapatan sedang menonton pertandingan bola basket Euroleague di dekat kota Milan, yaitu di Assago. Jurnalis Sky Sport Italia bertanya kepada Maicon ya, dia penasaran, kok kamu masih ada di Milano aja sih? Ada apa sebetulnya? Lalu Maicon menjawab, Milano adalah rumah kedua bagi saya. Yang pertama tentu saja Brazil, tetapi kemudian saya sangat mencintai kota ini. Kemanapun saya pergi di sini, orang-orang selalu menghentikan saya di jalan, kemudian meminta saya untuk berfoto, sekaligus berterima kasih atas apa yang saya lakukan selama di Inter, khususnya di tahun 2010. Kota ini akan selalu ada di hati saya, kata Maicon begitu. Kemudian jurnalisnya bertanya lagi, teman-teman, ini pertanyaan yang sangat kritis. Bagaimana Anda membandingkan skuad Inter di era Anda merebut treble winners di 2010 dengan skuad Inter saat ini di eranya Inzaghi? Kemudian Maicon menjawab begini, mereka tampil sangat baik di Liga, khususnya tahun lalu mereka mencapai final Liga Champions ketika tidak ada satu pihak pun yang mempercayainya. Kemudian di musim ini mereka mendatangkan Marcus Thuram, pemain yang tidak terbayangkan sebelumnya bisa melakukan hal-hal baik secepat ini. Namun satu hal yang pasti, ini pernyataan yang paling bagus dari Maicon, teman-teman. Dia bilang begini, satu hal dari mereka yang mengingatkan saya akan skuad di 2010 adalah fakta bahwa Inter yang saat ini memiliki pertahanan yang hebat dan kuat. Dan tentu saja mereka di depan juga memiliki penyerang super dalam diri Lautaro Martinez. Wah gila, ini luar biasa ya. Ini pujian sekaligus tantangan ya. Apakah benar ya teman-teman, soliditas trio back kita saat ini, Bastoni, Acerbi, Pavard, dengan dukungan backup ada Bisek, De Vrij dan juga Darmian, itu sama hebatnya dengan kuartet kita di era 2010 ya. Ada Maicon, Samuel, kemudian Lucio, Javier Zanetti, dengan pelapis level Cifu, Cordoba, Materazzi. Apa iya teman-teman, back-back kita saat ini levelnya sudah sama dengan era-era treble winners? Menurut teman-teman gimana? Kemudian teman-teman, sang jurnalis menutup interviewnya dengan bertanya, apakah Anda masih rutin berkomunikasi dengan tim-tim era treble winners? Kemudian Maicon menjawab, tentu saja kami masih rutin melakukan obrolan di grup chat. Dan bahkan menurut Maicon, teman-teman, setelah Jose Mourinho berpisah dengan Roma, kami segera melakukan panggilan telepon di grup. Dan kami sepakat bahwa Mourinho telah melakukan tugasnya dengan baik di Roma, apalagi mereka memenangkan gelar Eropa. Saya menyesal Mourinho telah berpisah dengan Roma, dan bagi saya dia tetap pelatih yang hebat. Kemudian yang berikutnya, gue ingin mengajak teman-teman bernostalgia, nyerewetin pemain-pemain berdarah biru hitam yang tidak lagi berseragam Inter ya. Wah ini teman-teman, silakan lihat di layar. Ini adalah daftar striker kita di tahun 2007. Ada Crespo, Ibrahimovic, Adriano, Balotelli, Julio Cruz, dan Recoba. Buset, ini mau tendangan bebas siapa yang ngambil, mau bola-bola lambung sundulannya jago-jago semua, penyelesaian di kotak penalti mengerikan. Back mana coba yang siap meladeni striker macam gini teman-teman? Coba bandingin teman-teman sama pelapis striker kita musim ini, Arnautovic, Alexis Sanchez, jauh banget. Kalau di tahun 2007 ini teman-teman, penyerang favorit siapa? Kalau gua sih Ibrahimovic jujur, sama Adriano lah jelas. Lalu kita mundur ke tahun 2005 teman-teman. Ini ada Cambiaso, Zanetti, Adriano, Recoba, Cordoba, ada Mihailovic teman-teman, Edgar Davids. Nah, tapi ini Edgar Davids datang ke Inter udah menurun banget sih. Ada Christian Vieri, Julio Cruz, dan Toldo. Siapa favorit teman-teman? Gue paling suka jujur Cambiaso ketika dia datang dari Madrid ke Inter. Wah,
Gila, permainan dia di lini tengah luar biasa banget. Kemudian nostalgia yang berikutnya adalah pemain-pemain Inter yang punya keturunan Afrika ya. Wah, teman-teman ada yang bisa sebutin nama-namanya? Gua paling suka di sini siapa ya? Gue bingung, jelas Eto'o karena dia ada treble winner, tapi gue suka juga dengan Tari Boas. Kalau teman-teman siapa nih pemain Inter keturunan Afrika yang paling teman-teman suka? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Kemudian nostalgia berikutnya, ini adalah kisah cinta antara Inter dan pemain-pemain Belanda. Ya naik turun ya. Ada yang canggih luar biasa kayak Sneijder, ada yang super menyedihkan kayak Frank de Boer, ada yang wah naik turun kayak Denzel Dumfries ya. Kadang seneng banget, kadang benci banget. Kalau teman-teman siapa yang paling disuka nih pemain Inter keturunan Belanda? Lalu kemudian nostalgia yang terakhir, ini adalah awal-awal gua jatuh cinta ke Inter. Ini sekitaran tahun 98-2000 ya. Ini adalah masa dimana gua nggak nyangka pemain favorit gua akhirnya berlabuh di Inter ya. Gue tuh suka banget Roberto Baggio teman-teman. Dan gue nggak nyangka akhirnya Roberto Baggio pindah ke Inter dan mencetak 2 gol ke gawang Madrid. Itu luar biasa banget, perasaan gue seneng. Nah di era ini gue suka Diego Simeone jelas, Jori Djorkaeff, dan tentu saja Ronaldo da Lima. Kalau teman-teman suka Inter di era pemain yang mana sih sebetulnya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersinya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Kemudian lanjut yang terakhir untuk Cerewetin Inter hari ini. Gue ingin mengajak teman-teman untuk melihat pemain berdarah biru hitam lainnya. Tetapi yang kali ini belum pensiun, melainkan sedang disekolahkan di klub-klub lainnya, sedang dipinjamkan. Mungkin kalau nasibnya baik, pemain-pemain ini bisa menjadi masa depan kita. Yang pertama dari Franco Carboni, yang baru saja pindah ya di transfer musim dingin ini dari Monza ke Ternana. Nasib dia tidak sebaik adiknya ya, Valentin Carboni. Di Monza, si Franco Carboni ini banyak cedera dan tidak menjadi pilihan utama, sehingga akhirnya Inter memindahkan dia lagi ke klub Serie B, Ternana. Di partai terakhir, Franco Carboni menjadi starter, bermain 90 menit untuk kemenangan 3-1 Ternana atas Cittadella, peringkat 5 Serie B. Ini adalah start kedua Carboni di klub barunya ya, dan dia sudah berhasil mencetak gol pembuka di menit ke-22 pertandingan. Kemudian pemain muda yang dipinjamkan lainnya ada Martin Satriano, menjadi starter dan bermain 90 menit untuk Brest ketika mereka menang tandang 1-2 atas Trelisac di Coupe de France. Pemain muda Uruguay ini mencetak gol kemenangan untuk melengkapi comeback timnya. Luar biasa. Lalu ada pemain pinjaman lainnya namanya William Rovida, menjadi starter dan bermain 90 menit penuh untuk klubnya namanya Aurora Pro Patria dalam kemenangan tandang 0-1 atas Aris Gano. Wah, ini nama-nama klubnya sangat-sangat asing kan teman-teman. William Rovida ini teman-teman, dia posisinya kiper. Di pertandingan ini dia clean sheet kan karena menang 0-1. Dan fakta menarik ya teman-teman, kiper muda ini ya di musim ini telah mencatatkan 6 kali clean sheet dari 19 pertandingan. Wah, kalau dilihat dari statistiknya sih kayak luar biasa ya, 6 kali clean sheet dari 19 pertandingan. Tetapi catatan lainnya, usia dia udah 20 tahun, nggak muda-muda banget, dan ini bermain di Serie C. Dan ngomong-ngomong Serie C teman-teman, gue coba iseng-iseng lihat papan klasemen Serie C ya. Ternyata Serie C itu terbagi menjadi 3 grup. Ada grup A, grup B, grup C. Nah, di grup A Serie C ada Vicenza. Di grup B ada Spal, ada Perugia, kemudian ada Pescara. Lalu di grup C bahkan ada Benevento dan Catania. Gila, ini nama-nama yang sebetulnya masih familiar banget ya, berseliweran di Serie A mungkin sekitar 10 atau 15 tahun terakhir. Tetapi sekarang udah masuk jurang, udah ke Serie C. Gila, emang sepak bola bisa secepat itu ya naik turunnya. Lalu lanjut pemain pinjaman kita lainnya, Lucien Agome, main di 2 pertandingan berturut-turut, Copa del Rey dan di La Liga. Untuk di Copa del Rey, tim yang dibelanya Sevilla mengalahkan Getafe 3-1 dan Agome bermain di 10 menit terakhir ya, dia masuk dari bangku cadangan. Lalu beberapa hari kemudian dia kembali tampil ketika Sevilla dibantai 1-5 oleh Girona ya, dan Agome tampil 13 menit. Ya lumayan lah ya teman-teman, walaupun main cuma sekitar 10 menitan, setidaknya Agome dapat menit bermain di level tertinggi. Lalu lanjut kita nyebrang ke Liga Belgia, ke Standard League ya. Ini ada pemain kita yaitu Zino Venozen yang tampil penuh 90 menit ketika timnya dikalahkan 0-1 oleh Kortrijk. Gua nggak tahu Kortrijk tuh klubnya bagus atau enggak. Lalu dari Belgia kita loncat ke Liga Pro Swiss, ada Saint Gallen yang bertandang ke Lausanne pada hari Sabtu yang lalu.
Nah, pemain kita yang ada di situ adalah Mattia Zanotti yang menjadi starter dan bermain 90 menit. Lalu kita balik ke tanah Italia, ke Serie B. Ini ada Filip Stankovic tampil 90 menit bersama Sampdoria ketika dikalahkan oleh pimpinan klasemen Serie B Parma 03. Nah, ini kok di Sampdoria nggak ada nama Esposito. Apa dia cedera ya? Karena di bangku cadangan juga tidak ada. Kemudian lanjut ke Esposito lainnya yang lebih muda tapi tampil 90 menit bersama timnya Spezia ketika dikalahkan oleh Cremonese 0-1 pada minggu yang lalu. Dan yang terakhir ada Edi Salcedo yang bermain untuk tim Serie B, Lecce namanya, bukan Lecce. Dia bermain 32 menit melawan Pisa. Pemain Italia ini mendapatkan kartu kuning di menit 62. Nah, sebetulnya masih ada banyak pemain-pemain kita yang sedang dipinjamkan, tetapi pekan lalu tidak dimainkan sama sekali, walaupun duduk di bangku cadangan. Ada Joaquin Korea, itu dia ngemper aja di bangku cadangan, tidak dimainkan sama sekali. Ada Brazao, ada Jan Zuberek, ada Fontana Rosa yang juga tidak dimainkan. Ada Francesco Nunziantini, kemudian ada Nikolaus Botis, dan juga Denis Curatolo di Vermana. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan cekik